Awal kejadian, Pak Yosep datang ke rumah eh, setengah 10. Kalau pas kejadian malamnya dengar apa gitu? Enggak, justru nggak dengar apa-apa. Padahal pas malam Selasanya saya baru pulang dari Sagalahera jam 12. Ya kan saya langsung ke rumah nggak dengar apa-apa. Ibu mata nggak tahu, tautannya udah rame weh. Beli bubur ke Jalan Cagak sekitaran jam 6. Saya tahunya waktu itu nggak curiga, bahkan itu mobil korban. Lihat mah dari CCTV ada mobil parkir, terus ada orang turun, jadi kelihatan naik ke atas ini nih, masuk ke sini. Kalau mobilnya mobil Avanza, warna nggak tahu, warna silver nggak tahu putih itu. Yang turun itu berapa orang? Kelihatannya satu orang gitu kayaknya. Saya lihat mah ya satu orang. Laki-laki perempuan, Pak? Perempuan. Awal kejadian, Pak Yosep datang ke rumah setengah 10. Udah gitu kan, tidur. Pada tidur, pas subuh bangun, kita sholat. Langsung pagi-pagi, Yosep beli surabi. Udah beli surabi, nyantai-nyantai sebentar, Pak Yosep jam 7 lewat, berangkat ke Dengan kabar ini dari mana Bu awalnya? itu awal dari dapat telepon dari Cicu. Nah, kebetulan Cicu kan di depan rumah, tapi dia punya warung itu di kita dulu. Dia yang nelpon, memberitahu, katanya lihat di Facebook gitu, terus dia katanya ada kejadian itu. Cepet kaget nggak Bu? Ya kaget lah, langsung nangis, langsung telepon Pak Yosep. Apa iya? Saya kan nggak percaya ya, kata Pak Yosep iya. Pak Yosep juga bang. Ibu sempat datang ke rumah itu di saat kejadian apa? Enggak. Bisa dikasih alasan berapa? Kita gimana ya, serba salah. Datang takut. Ya takutnya kan, artinya kan gimana ya? Berstatus mungkin sebagai yang muda Bu. Iya itulah. Jadi merasa saya siapa? Memangnya kalau selama ini Bu, hubungan dengan keluarga Bapak gimana? Disebut baik ya kita baik. Nggak ada komunikasi. Gak ada Nggak komunikasi pernah aja. ada komunikasi. Ya artinya masing-masing Kita aja gitu ya? Ya gitu. Ya kita anggap aja baik-baik saja. Soalnya nggak ada kontak lah. Nggak ada sama sekali. Bu, respon dari tetangga Bu bisa dijelaskan lebih rinci? Kalau masalah tetangga waktu kejadian itu mereka itu ya pada simpati lah. Artinya gini, pas ngedengar kejadian itu mereka kan pada datang dan jelas kawan. Mereka baik sih, cuman kesini-sini itu yang lihat di media itu, ya Allah, itu yang bikin saya tertekan, terpojokan, merasa kok seperti ini, kok saya yang dipojokkan. Itu Padahal Ibu sendiri tidak merasa. saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan, demi Allah seluruh. Saya tidak sama sekali. Saya tidak tahu menahu masalah ini. Tidak sama sekali. Untuk peran Ibu Bu di yayasan sendiri bisa dijelaskan? Oh, ya. Itu kan sebelum Pak Yosep nikah sama saya itu, sebelumnya sekolah. Yayasan mungkin udah ada ya, tapi sekolah itu belum. Tahun berapa Bu nikah? 2009, tanggal 6 bulan Juni 2009. Pas meniti apa dari nol lah itu masalah sekolah ya. Kita yang berjuang kita adil lah, yang cari siswa kemana ke gunung, kemana yang kampung lah. Nah, ada siswa udah berjalan 2 tahun
sekolah di yayasan sendiri Sebagai apa, Bu? sebagai bendahara Sebagai benar di tahun berapa, Bu? 2009 sampai 2011. 2009. Setelah itu diganti atau gimana? Setelah itu Ya, ganti setelah itu saya tidak tahu. itu digantinya itu sama siapa, Bu? Ya, proses. Pak Yosep masih alasan nggak, Bu, kenapa? Itu mungkin untuk membenahi program-program yang saya kurang pengalaman dalam masalah ya, itu yayasan. Saya kurang pengalaman, kurang tahu menau, jadi ya udahlah. Jadi setelah itu tidak ikut campur lagi ya Bu Tidak. mengenai yayasan. Berarti terakhir sejak tahun 2011 ya Bu? 2011 ya. Nah, Bu, respon Ibu sendiri melihat Ibu digantikan posisi dari bendahara ke almarhum Bu Tutri sama Amalia, itu responnya seperti apa? Ya kita mah respon saya itu kan anak istrinya ya. Saya ini siapa? Saya istri yang terbuang. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya nggak masalah. Jadi tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau untuk nafkah sendiri Bu, Pak Yosep, Ya, supaya saya punya nafkah ya seadanya aja lah. Kasih saya seadanya. Saya terima. Kabarnya Ibu sempat juga sama anaknya Pak Yosep, Yoris, itu bisa diceritakan. Oh itu dulu. Enggak lah. tapi ya, tapi sempat apa? Enggak lah udah. Nah Bu, kalau sekarang sendiri gimana hubungan dengan Pak Yosep Bu? Baik-baik aja setelah kejadian atau gimana Bu? Setelah kejadian kan Pak Yosep nggak pernah datang lagi ke rumah ya. Oh belum pernah Belum. datang ke rumah. Belum. Nggak ketemu paling kalau kita sama-sama. Tapi ada komunikasi ngobrol gitu Bu? Ya paling ketemu di itu aja. Kalau barang-barang diperiksa. Nggak aja. Berarti selama ini Pak Yosep di mana? Bukan di rumahnya? Enggak juga. Katanya di itu di adiknya. Tambahkan. Dapatkan. Pak Yosep yang milih nggak pulang ke Ibu gitu. Ya, saya juga nggak tahu ya. Mungkin kita bersatu. Kita bersama mungkin salah. Berpisah pun salah. Jadi serba salah. Ya udah mungkin Pak Yosep gimana ya? Mungkin membatasi diri dulu lah sebelum selesai. Tapi sempat nyesel nggak Bu? Istilahnya nggak mungkin ada komunikasi dengan Bapak gitu. Setelah pasca kejadian ini berarti belum pernah ada komunikasi Belum. lewat telepon langsung Enggak. juga kalau ketemu ya? Nah, sedih aja lah. Sedih. Selama ini Ibu diperiksa berapa kali sih Bu? 10 kali. 2 kali. Apa aja Bu yang ditanyakan? Ya, yang tadi saya bicarakan itu udah lengkap. Udah lengkap itu semua. Mungkin jadi pertanyaan nggak Bu, Ibu selama 10 kali dipanggil, mempertanyakan kenapa ini sampai 10 kali ini dipanggil? Gitu. Jadi gimana ya? Iyalah. Tapi gini, saya berpikir karena mungkin ada yang kurang melengkapi terus melengkapi itu seperti itu. Tapi selama ini mah kooperatif aja ya Bu? Ya. Tidak keberatan ya? Alhamdulillah. Tapi capek nggak Bu? Lelah atau gimana? Ya itulah manusia yang capek ya. Capek. Tapi ya kita jalani aja. Ya, cobaan dari Allah. Yang penting cepat-cepat terungkap, tertangkap. Oh iya Bu, untuk barang-barang Ibu yang sempat dijadikan barang bukti apa saja sih Bu? Handphone ya anak Bu 3, saya 1, udah sama. Berarti Tapi dulu udah handphone Ibu 1, termasuk ya handphone anak-anak kan yang satu ada 2, pegang 2, jadi 4 semuanya. dari Termasuk itu motor MX dari pembantu. Jadi saya di rumah, di sini udah pada rame lihat, kirain saya yang lagi beli surabi di depan rumah, kan ada warung surabi baru. Saya di sini buka pintu 5:30, buka gerbang, buka jendela, kirain rame biasa. Cuma pas suami rame keluar katanya, itu ada yang kasus pembunuhan. Pembunuhan siapa Papa? Itu katanya Bu Amel sama Neng Bu Nung sama Bu Neng Amelnya katanya dibunuh katanya gitu. Saya kulihat udah rame di jalan. Kalau pas kejadian malamnya dengar apa gitu? Enggak, justru nggak dengar apa-apa, padahal pas malam
Selasanya saya baru pulang dari Sagalahera jam 12. Ya kan saya langsung ke rumah, nggak dengar apa-apa. Ibu mata nggak tahu, tautannya udah rame weh. Itu kejadian seperti apa sih, Bu? Apa? Kejadiannya seperti apa sih kemarin tuh? Rame aja. Nggak tahu jelas. Nggak tahu jelas. Cuman udah rame weh, banyak orang, ibu mah tahu. Katanya kenapa, Bu? Hah? Katanya kenapa sih? Katanya udah ada mayat dalam mobil katanya. Nggak tahu siapanya, nggak tahu. Katanya yang punya rumah itu. Ibu nggak dengar suara teriakan atau keributan di rumah itu? Nggak denger apa-apa. Ya, saya nggak tahu apa-apa, Pak. Ya, cuman banyak orang di sana gitu. Ya, Mas buka jam berapa sih? jam 6:30, Pak. Ramainya jam berapa? Ramainya jam 7, Pak. Udah banyak orang di sana, Pak. Nggak mendengar apapun? Nggak ada. Beli bubur ke Jalan Cagak sekitaran jam 6. Saya tahunya waktu itu nggak curiga, bahkan itu mobil korban. Cuman lihat parkir aja ke sana, udah segitu aja. Itu atau emang mobilnya diem aja? Lagi gerak. Ya. Oh, berarti baru parkir gitu ya Iya. ceritanya. Nah itu berarti sama sekali nggak lihat ada orang yang nyetirnya gitu, Nggak lihat. kayak curiga gitu nggak Pak? Kenapa parkir di situ kan? Nggak curiga. Nggak curiga. Terus habis itu ternyata ada kasus pembunuhan itu tuh Pak. Terus posisinya mobilnya itu beda sama yang waktu Bapak lihat. Itu Bapak gimana? Ya kalau saya emang nggak curiga sih, soalnya dari sana juga dari Jalan Cagak saya pulang lagi ke sini, cuman ada bapak-bapak nanyain di sini di sana ada apa di dekat sekolah SMA. Nah, saya ke sana, nggak tahu itu ada korban di sana. Oh, Ya udah segitu aja. jadi setelah Bapak pulang, Bapak baru tahu kalau di sana ada kejadian. Iya. Saya lihat mah dari CCTV ada mobil parkir, terus ada orang turun, jadi kelihatan naik ke atas ini nih, masuk ke sini. Saya nggak tahu itu buang apa-apanya kan, kurang tahu. Mobilnya mobil apa, Pak? Kalau mobilnya mobil Avanza, Warna? nggak tahu warna silver, nggak tahu putih itu. Yang turun itu berapa orang? Kayaknya satu orang itu kayaknya. Saya lihat mah ya satu orang. Laki-laki perempuan, Pak? Perempuan. Itu pas kondisinya emang lagi sepi apa gimana Pak pencucian ini? Ya emang masih pagi kan, belum buka. Sekitar jam berapa sih Pak itu, Pak? Kurang lebih jam 7-an lah kayaknya itu. Saya lihat dari CCTV mah. Dan juga dikasih lihat CCTV itu nggak lama. Oh gitu. Terus ditanya apa aja sama polisi? Apa? Ditanya apa aja sama polisi? Ya ditanya barangkali kenal atau saudara gitu kan. Tanya, ya emang saya kurang tahu, nggak kenal ya gitu. Diparkirnya di depan Ya, di pencucian depan ini? nih. Depan di pas gerbang. Terus masuk ke dalam? Ya orang itu kayak yang masuk gitu, kelihatannya emang kayak masuk gitu. Pak, sebelumnya sempat ada anjing pelacak nih Pak kesini ke Waktu olah TKP kemarin itu kan ada, itu kemana aja sih anjing pelacak itu? Kan polisi dari pagi ke sini bilangnya kalau anjing mah sore sekitar jam 3:30-an gitu kayaknya. Sekitar jam segituan lah. Ada anjing pelacak gitu. Kemana aja sih Pak? Anjing pelacak mah pertama ya ke sini ngecek tong sampah. Ke sini ke belakang, nyambung sini. Ya udah segitu. Menemukan sesuatu nggak sih Pak anjing pelacak itu? Kalau di sini kayaknya menemukan di tong sampah ini mah ada